Selamat sore ibu-ibu. Sudah lama kita tidak bertemu di persekutuan bersama dalam persekutuan wanita GKJ Telogosari. Untuk sore hari ini kita obati dengan rasa kangen kita di dalam persekutuan ibu-ibu. Marilah kita mengikuti persekutuan KWD ibu-ibu secara online. Mari ibu-ibu kita mulai persekutuan ini dengan memuji lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Terima kasih ibu-ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada sore hari ini anak-anak-Mu di sini berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih-lebih ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Ika akan masuk ke dalam hati kami masing-masing Tuhan dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, aku serahkan persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang tiada sempurna ini Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Kartika Anung. Kami persilakan Ibu Ika. Terima kasih Ibu Arman. Sungguh berbahagia ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu sekalipun melalui online. Semua rindu ya persekutuan seperti setiap hari Sabtu di minggu kedua setiap bulan. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Amsal 31, khususnya ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-31. Cukup panjang, tetapi bersama mari kita memperhatikan. Silakan ibu-ibu membuka Alkitabnya. Kita akan bersama-sama memperhatikan bacaan kita dari kitab Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia.
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, satu perikop yang merupakan bagian dari kitab Amsal, tulisan dari tulisan dari Salomo ini menjadi satu bagian yang membahagiakan kita, khususnya kaum perempuan Kristen. Karena apa? Ternyata seorang perempuan yang memang diinginkan oleh Allah ada tertulis di dalam kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Hanya saja, apakah bagian-bagian ini sudah menjadi pengajaran bagi kita setiap hari, setiap waktu? Dikatakan di sana bahwa seorang wanita, seorang ibu, seorang istri harus memiliki beberapa karakter yang sudah ditulis di dalam kitab Amsal 30 ayat 31 ayat 10 sampai dengan 31 ini. Bagaimana seorang perempuan, seorang istri yang cakap itu harus selalu mengasihi keluarganya. Dan kasih itu dibuktikan dengan sikap, dengan perbuatan, tidak sekedar dengan kata-kata. Aku mengasihi keluargaku, tetapi tidak bisa membuktikan, tidak bisa menyatakannya. Nah, yang diungkapkan oleh Amsal 31, di sana dikatakan bahwa si istri yang cakap ini betul-betul mewujudkan kasihnya kepada seisi rumahnya, kepada pasangan hidupnya, suami, kepada anak-anaknya. Dikatakan di sana bahwa ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Hati suaminya percaya kepadanya. Karena apa? Sikap baik yang dimunculkan oleh si istri, sikap percaya yang dimunculkan oleh si istri. Dan suaminya tidak pernah kekurangan apapun ketika dia boleh membangun kebersamaan dengan istrinya. Dan lebih daripada itu, dia menyediakan segala sesuatunya di rumah. Dia bangun malam hari. Jadi kalau malam, tidurnya sudah paling terakhir, bangunnya paling pagi. Tujuannya apa? Ingin menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Supaya apa? Seisi rumahnya itu tidak berkekurangan. Artinya cukup mendapatkan makanan seperti yang diharapkan. Dan ketika masak pun tidak sekedar memasak, seorang istri yang cakap akan mendoakan masakan yang dia hasilkan. Ketika memasak, di dalam hatinya akan berdoa, berkatilah Tuhan masakan ini sehingga mendatangkan berkat kekuatan bagi suamiku, bagi anak-anakku, dan bagi siapapun yang menikmatinya. Tidak sekedar memasak. Dan pastilah seorang istri yang cakap, seorang ibu akan mempersiapkan, saya harus memasak apa? Apakah ini memenuhi standar gizi untuk anak-anak saya yang pada saat ini sedang bertumbuh? Khususnya untuk waktu-waktu ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pasti akan memasak dengan ekstra lebih. Karena apa? Di musim pandemi COVID-19 ini, orang harus menjaga fisiknya, menjaga daya tahan tubuhnya. Dan yang dibutuhkan apa? Asupan makanan yang betul-betul nilai gizinya adalah standar, normal, sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan daya tahan tubuh yang baik, dengan asupan makanan yang nilai gizinya cukup baik, maka tidak akan ada virus yang menyerang tubuh anggota keluarga kita. Ini satu contoh yang saat ini bisa diwujudkan. Sederhana, tidak perlu masak yang mahal-mahal, sederhana tetapi nilai kandungan gizinya pas, sesuai. Ada vitamin dari sayur-sayuran atau buah-buahan, ada protein baik nabati dari tempe tahu dan hewani dari telur ikan sayur.
daging. Silahkan, ibu-ibu bisa ciptakan itu. Nah, itu bahwa seorang istri, seorang ibu itu akan membuat seisi rumah tangganya, seisi keluarganya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Suami percaya. Dan si istri, si ibu ini nggak pernah melakukan yang jahat buat pasangannya. Buat anak-anaknya menyediakan apa yang dibutuhkan. Itu baru yang pertama, mengasihi keluarganya. Dan dia kerja keras, rajin, semua dikerjakan. Kalaupun ada pelayan, kalaupun ada asisten rumah tangga, dia akan membagi tugas dengan asistennya. Dikatakan di sini, ia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dan tugas itu dibagikan dengan baik, bahkan dengan dirinya sendiri. Terbukti apa? Menyediakan makanan. Jadi masak sendiri. Nah, asistennya diberi tugas yang lain. Jadi seorang istri, seorang perempuan Kristen itu pekerja keras, rajin. Nah, istri yang cakap juga penuh belas kasihan dalam ayat 20. Memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Itu yang dilakukan. Seorang perempuan Kristen, seorang istri yang cakap. Dia juga rela berkorban, tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. Disediakan. Jadi tidak ada yang sampai kedinginan, tidak ada yang sampai telanjang, tidak berpakaian. Tetapi dia sediakan semuanya. Dan semua disediakan sesuai dengan kebutuhannya. Rela berkorban, mau memberikan dirinya untuk anggota keluarganya. Kemudian ia tidak takut, dia memberikan perlindungan kepada seisi rumahnya. Dia melindungi. Kata-katanya penuh hikmat, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membuat anggota keluarganya merasa kemudian aku diabaikan, aku tersakiti. Tetapi kata-katanya penuh hikmat, kata-katanya penuh berkat. Seorang perempuan yang cakap mau menjadi teladan bagi anggota keluarganya. Terlebih bagi anak-anaknya menjadi contoh yang baik, menjadi panutan sehingga itu direkam oleh anak-anaknya dan itu menunjukkan bahwa apa yang dididikkan, apa yang ditunjukkan, apa yang dicontohkan itu terus berbekas kepada anak-anaknya. Sehingga ketika anak-anak itu keluar dari rumah, si suami keluar dari rumah tidak akan membuat malu. Tetapi akan menunjukkan, ini loh aku, boleh menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, kata-kata yang penuh berkat. Kemudian, luar biasa, lebih daripada itu. Istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sungguh luar biasa. Di penutup, di ayat terakhir dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Itu yang menjadi standar perempuan Kristen. Istri yang cakap dari standar tuntutan keluarga Kristen. Ibu, istri yang takut akan Tuhan. Ketika memiliki rasa takut akan Tuhan, maka segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang dilakukan, itu adalah menurut standar Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Dan apa yang menurut kehendak Tuhan, apa yang menurut standar Tuhan itu adalah yang baik. Yang membuat orang-orang di sekitarnya itu bersuka cita. Itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana seharusnya di kondisi saat ini, pandemi COVID-19 ini? Apa yang harus dikerjakan? Seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan harus mampu menguatkan seisi rumahnya. Harus mampu menjaga seisi rumahnya. Harus mampu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seisi rumahnya. Harus mampu menjadi guru bagi anak-anaknya. Harus mampu membagi kata-kata yang dipenuhi berkat
bagi seluruh anggota keluarganya. Dan itu betul. Ketika setiap orang boleh berkumpul di rumah, ada banyak hal yang boleh dinyatakan di dalam rumah itu. Relasi terbangun. Dan ketika relasi setiap hari terbangun, seharusnya tidak ada kata bosan muncul. Tetapi yang ada adalah kata penuh sukacita karena aku bisa bersama-sama tinggal di rumah lebih lama. Dan ketika tinggal di rumah lebih lama, dipenuhi dengan sukacita, bagaimana si ibu ini terus menyediakan, memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Memasak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Dan itu menjadi sukacita bagi anak-anak. Dan saat ini khususnya bagi ibu muda, bahkan bagi eyang, harus menjadi guru bagi anak-anak dan bagi cucunya. Karena apa? PR-nya setiap hari bertambah dan tidak mudah. Dan yang harus kerja siapa? Ibu. Biasanya ibu, jarang yang bapak itu ya. Pasti sambatnya, pasti bertanyanya kepada gimana ini Bu PR-nya. Dan akhirnya si ibu ini akan mengerjakan dengan sukacita. Dan semua akan mendatangkan kebaikan bagi keluarganya. Jadi mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita membuat keluarga kita terluka. Jangan pernah kita membuat keluarga kita kehilangan sukacita. Jangan pernah kita membuat seluruh anggota keluarga kita kehilangan kebahagiaan. Tetapi ada kita, maka kebahagiaan, maka sukacita, maka damai sejahtera itu akan tercipta di dalam rumah kita. Pasangan hidup kita, suami akan merasakan bahwa luar biasa hidup bersama dengan istriku. Anak-anak kita akan mengatakan luar biasa bersama dengan ibuku. Dan kita boleh menjadi istri yang cakap, ibu yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Menjadi teladan bagi mereka. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita. Menjadi penyemangat bagi kita. Dan menjadi dorongan bagi kita untuk terus menjadi perempuan dan menjadi istri yang cakap. Bagi pasangan hidup kita, menjadi ibu yang cakap bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita mencederai apa yang Kristus kehendaki. Mari tunjukkan, menjadi istri yang cakap, menjadi perempuan yang cakap, menjadi ibu yang cakap bagi keluarga kita. Itulah ciri perempuan Kristen saat ini. Selamat menjadi perempuan, menjadi istri, menjadi ibu yang cakap setiap hari di masa pandemi COVID-19 ini. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami, hendaknya kami menjadi seorang perempuan, menjadi istri, menjadi ibu yang cakap bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan tetangga kami. Biarlah kami boleh menunjukkan, inilah perempuan Kristen yang boleh menjadi teladan bagi siapapun ketika kami hadir, di mana Tuhan menempatkan kami. Secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, sungguh Tuhan, kami menjadi perempuan yang cakap bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, berkati kondisi saat ini, kiranya kami tetap merasakan bahwa ada Tuhan Yesus yang menolong kami, Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang memberikan berkat sukacita, berkat kecukupan, berkat kesehatan kepada kami, kepada seluruh anggota keluarga kami. Biarlah kami tidak merasa bosan kalau kami harus tinggal di rumah. Kami tidak merasa lelah ketika kami harus menyediakan segala sesuatunya. Kami harus memiliki semangat untuk terus menjaga keberadaan keluarga kami, melindungi dan membuat sukacita di dalam keluarga kami. Berkat-Mu Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat GKJ Tlogosari ini. Allah menjaga, Allah melindungi. Kami tidak bersekutu di dalam gereja, tetapi hati kami tetap Tuhan persekutuan. Itulah gereja yang boleh hadir dalam setiap diri kami. Inilah doa kami, di mana kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kondisi
yang boleh kembali normal, bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada sore hari ini. Kami hendak mengakhirinya. Ampuni dosa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kartika. Selanjutnya kita tutup acara persekutuan ibu-ibu pada sore hari ini dengan kita menyanyikan pujian Bagikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap hidupku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupmu di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap hidupku, memuliakan nama-Mu. Ibu-ibu, kita akhiri persekutuan kita, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa agar kondisi segera dipulihkan. Sampai bertemu di persekutuan wanita GKJ Tlogosari bulan depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.